Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh bertemu kembali, boleh lihat ke kanan kiri, disapa selamat pagi. Ada berkat Tuhan yang melimpah yang kita rasakan sepanjang minggu ini. Ada kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Saya mau bacakan di dalam Wahyu 4 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kita semua diciptakan untuk kesenangan Tuhan, amin. Kita semua diciptakan untuk menyukakan hati Tuhan, amin. Nah hari ini biarlah setiap kita datang dengan puji-pujian yang terbaik kita, yang kita mau berikan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami datang Tuhan. Kami sadar bahwa kami diciptakan untuk membawa kesenangan bagi Tuhan. Dan hari ini kami datang membawa puji-pujian kami yang terbaik. Bahkan yang mungkin belum pernah kami berikan sebelumnya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak untuk menerima segala penghormatan. Dan biarlah manis Engkau dengar Tuhan, puji-pujian dari setiap kami, umat yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau kasih, yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu dengan segenap jiwa kami. Bersama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagi-Mu
manis Engkau dengar setiap puji-pujian dan penyembahan kami yang lahir dari hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami boleh merayakan kebaikan-Mu, boleh merayakan kebesaran-Mu, boleh merayakan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Bukan hanya seminggu ini, tetapi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, hingga sampai detik ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu umat Tuhan, kita semua yang bersyukur dan bersuka cita, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dan sama-sama katakan na 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 bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama kita bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatan.
bilang ke kanan kirinya, kamu adalah umat pemenang. Amin. Puji Tuhan. Saudara masih siap berdiri? Sebab mengikut Tuhan adalah keputusan kita sekali untuk selama-lamanya. Yang mau mengikut Tuhan, yuk tepuk tangan sama-sama. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berubah supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 semuanya. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terubah supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, katakan Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Oke. Yang mau mengikut Tuhan, dengan sungguh-sungguh katakan bersama-sama. Ku mau selalu, nyatakan di hadapan Tuhan. Ku mau selalu ikut. Ku mau selalu. Amin. Sekali lagi katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu. Sekali lagi. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Lighthouse Music Choir. Waktu dan tempat saya persilahkan.
tetap, kasih-Nya kekal, firman Tuhan tetap teguh. Firman Tuhan tetap teguh, meski langit dan bumi berlalu, meski banyak orang yang tak percaya, janji-Nya tetap, kasih-Nya kekal, firman Tuhan tetap teguh. Firman-Nya sampai selamanya. Amin. Firman Tuhan tetap teguh selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, saudara-saudara juga baik. Amin. Yes, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hari perhentian kepada kami satu kali lagi, supaya kami bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kami juga bisa bersekutu dengan Tuhan, dan terlebih dari itu kami mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini satu kali lagi yang Engkau berikan kepada kami. Ini adalah anugerah yang sangat besar untuk kami di dalam hidup kami ini. Kami ingin belajar firman Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, supaya telinga kami terbuka, supaya kami memikirkannya, menggumulinya, dan kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini adalah pelaku firman. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. 4 ayat ini kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 1 ayat 22 sampai 25. Jika sudah mendapatkannya, mari bersama-sama saya membacakannya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang datang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, surat Yakobus ini adalah surat yang sangat unik. Banyak sekali kontradiktif dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Salah satunya adalah iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Padahal iman saja di ayat lain mengatakan cukup. Begitu ya. Oleh sebab itu surat Yakobus ini betul-betul sangat mendarat dan membumi. Surat ini menuntun kepada orang-orang yang di perantauan. Jadi surat ini ditulis oleh saudara Yesus, ya. Yakobus ini saudara Yesus dan dia betul-betul orang Yahudi toto, orang Yahudi asli. Dan surat ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang ada di perantauan, supaya mereka, iman yang mereka percayai ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus, ketika mereka pergi ke tempat lain, merantau ke negeri lain, mereka tetap bisa menjalankan iman mereka, sehingga mereka menjadi kesaksian buat orang-orang di tempat di mana mereka berada. Di sini sudah jelas bahwa kita harus menjadi pelaku firman.
Di Matius 13 kita ingat tentang perumpamaan bagaimana seorang petani yang menabur benih. Benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu hilang lenyap, dipatok oleh burung. Kemudian di tempat-tempat yang berbatu benih itu ditaruh, tanahnya ada sedikit bisa bertumbuh tetapi sebentar mati. Kemudian yang ketiga, bersama-sama dengan semak belukar, bertumbuh bersama-sama tetapi semak belukar lebih ganas bertumbuhnya, akhirnya benih itu mati juga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tanah yang baik, tanah yang subur, di mana benih itu ditaruh di situ dan itu bisa bertumbuh lama, berakar, kemudian mempunyai daun dan akhirnya berbuah. Dan ini adalah hati kita, di mana kita sudah ditabur. Di hati kita sudah ditaburi oleh benih firman Tuhan, dan hati kita adalah tempat yang baik yang membuat benih itu bisa bertumbuh. Nah, sampai di situ itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi jangan lupa bahwa kita mengingat Yakobus pasal 1 ini bahwa kita juga harus menjadi pelaku firman. Jadi firman Tuhan bukan hanya ada di dalam diri kita, tapi kita melakukannya. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita dengar, bisa kita baca, bisa kita lihat, itu adalah logos, tetapi kemudian akan menjadi rema. Menjadi rema artinya mendarah daging di dalam diri kita dan kita menjadi terbiasa untuk melakukannya. Nah, permasalahannya adalah kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita jarang duduk berpikir, kita jarang memikirkan firman Tuhan, kita terlalu sibuk untuk mencari uang. Contohnya, salah satunya mencari uang. Mencari uang tidak masalah, tetapi bukan menjadi fokus. Sebetulnya bukan fokus itu kita hidup di dalam dunia ini. Kita hidup di dunia ini adalah untuk melakukan firman itu sendiri. Jadi kalau firman Tuhan itu sudah ada pada kita puluhan tahun, tetapi kita hanya sedikit melakukannya, itu sebetulnya kita belum seluruhnya melakukan firman Tuhan dengan benar. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk, akhirnya apa? Banyak sekali tuntutan-tuntutan dunia atau iming-iming dunia ini, itu yang begitu derasnya datang kepada kita, yang membuat kita akhirnya tidak melakukan firman. Karena kita berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Seberapa hauskah kita akan firman Tuhan? Di Tiongkok, ketika baru mulai banyak penginjilan dan banyak orang menerima Tuhan Yesus, di sana mereka belum mempunyai Alkitab. Suatu kali terjadi dengan sekelompok anak muda, kira-kira umurnya 17, 18, 19, 20, 21 sampai 23 begitu. Belum sampai 25. Mereka belajar firman Tuhan di kampung mereka, di pedesaan. Dan mereka tidak punya Alkitab. Yang punya Alkitab hanya pemimpin komsel, pemimpin Bible study. Hanya pemimpinnya yang punya Alkitab. Dan anak-anak muda itu enggak punya Alkitab. Dan mereka sangat ingin punya Alkitab. Dan akhirnya dicetaklah Alkitab dalam bahasa Mandarin, juga dengan berbagai bahasa atau suku-suku dialek-dialek mereka. Dan pemuda ini sudah menunggu lama. Datanglah dua koper isinya Alkitab cetakan. Begitu dibuka, Alkitab itu langsung diambil mereka. Mereka tidak tunggu dibagi, tapi mereka ambil Alkitab itu. Sampai ada yang memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Sampai plastiknya masih ada, enggak dibuka plastiknya. Lalu Alkitabnya dicium-cium. Sampai begitu. Karena apa? Mereka sudah lama menanti, belasan tahun mereka dari kecil sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi belasan tahun mereka menunggu Alkitab yang sebenarnya itu, yang dari Kejadian sampai Wahyu, mereka baru mendapatkan sekarang itu. Dan mereka sangat terharu untuk bisa segera membukanya. Lalu mereka duduk
sama-sama, lalu mereka membuka Alkitab itu, membuka plastiknya, lalu membaca firman Tuhan. Dan kita buka, ketika mereka buka firman, mereka juga cium-cium Alkitab itu. Kalau kita di Jakarta bisa kita beli di toko buku Immanuel, toko buku Gramedia, ya kita bisa beli kapan saja, anytime. Mungkin kita punya 5 kali ya Alkitab. Satu di ruang tamu, satu di atas televisi, satu lagi di kamar tidur, yang 2 lagi di bawah bantal. Tapi seberapa haus kita untuk membacanya? Saudara-saudara, kehausan kita itu juga bakal menentukan apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau kita nggak lapar, nggak haus akan firman Tuhan, pasti kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Dan akhirnya kita harus melakukan. Ini hal yang penting. Jadi kita sudah mendengar, sudah membaca, punya Alkitab, dan akhirnya firman Tuhan itu menjadi rema. Dan itu kita lakukan dalam hidup kita. Pak Gembala, Pak Sandy pasti sudah menjelaskan minggu lalu tentang culture war. Culture di sini bukan seni ya, seni tari, seni suara, seni pahat, seni patung, bukan. Tetapi di sini adalah budaya di mana nilai-nilai dari dunia ini itu berbenturan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Kita dikelilingi oleh nilai-nilai dunia yang gencar untuk menjatuhkan iman kita. Di mana nilai-nilai dunia itu selalu mengintip dan selalu menembak kepada kita supaya kita tidak melakukan firman. Dan akhirnya apa? Pertahanan kita jebol. Akhirnya pertahanan kita tidak kuat dan akhirnya apa? Kita tidak melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya iman kita merosot, menurun. Nah, ini kita memandangnya sebagai konflik kebenaran rohani. Di mana di situ dipertaruhkan pertahanan iman kita. Saudara-saudara, kita sudah puluhan tahun mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi bisa dibilang saudara dan saya melakukan firman-Nya 0. Kita jarang melakukan firman Tuhan. Jadi tema hari ini bukan bagaimana kita melakukannya, tetapi dengan keadaan di sekeliling kita, kita tetap harus menjadi pelaku firman. Karena apa? Ini ada peperangan budaya. Budaya apa? Budaya ingin cepat, budaya ingin mau kaya dengan segera, budaya tidak mau ngantri, budaya apa lagi? Pokoknya nggak pakai kerja lah, pakai lotre saja, ngerti lotre nggak ya? Kalau ngomong lotre ini udah ketahuan nih umurnya berapa nih ya. Zaman sekarang nggak dengar lotre ya, ngomongnya judi begitu ya. Nah kalau judi langsung ya, toing, ngerti judi. Jadi lo nggak usah kerja deh. Pokoknya ikut gue sebentar lagi hari ini lo bisa 3 hari dapat 3 juta sampai 5 juta. Oke, sebulan bisa 150 juta, beres pokoknya. Tapi semua itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan itu kita ikuti dan akhirnya yang kita percayai, yang kita dengar, yang kita baca di gereja, di rumah, di handphone, itu semua sirna. Karena apa? Karena nilai-nilai dunia itu lebih enak, lebih cepat, lebih instan. Kita harus berjuang untuk melawan ketidakbenaran. Kita harus berjuang untuk melawan ketidakadilan. Kita harus berjuang untuk melawan kemalasan. Kita harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk melawan kekecewaan, intimidasi, dan apapun yang disodorkan oleh dunia ini. Justru sebetulnya yang sedang digoyang adalah iman kita. Apakah kita kuat bertahan? Apakah kita bisa mengatakan no, tidak kepada nilai-nilai dunia yang disodorkan kepada kita? Jadi budaya ini bukan budaya kebudayaannya seni ya, tradisional, bukan. Kemudian kita perlu berhati-hati juga hal-hal yang budayanya yang bentuknya mistis. Mistis, ke Gunung Kawi kah,
pasang opo-opo kah di atas pintu, atau ada patkoa. Pernah lihat ada kaca, ada kepala macan gigit pisau belati? Ya itu patkoa. Saya dulu ikut kungfu, ya 25 tahun. Saya pukul orang sekali langsung dia jatuh. Ya, tangan kiri ke rumah sakit, tangan kanan pingsan. Pernah satu kali saya dipakai untuk menguji, karena pintu di kungfu itu harus 12. Kenapa 12? Karena waktu di Shaolin itu ketika saat dinasti Ming itu Shaolin Temple itu dibakar. Dan yang tetap tinggal di situ adalah biksu, ada 12. Mereka tetap meditasi di situ, mereka mati terbakar. Oleh sebab itu, setelah itu Shaolin menghitung semua dalam angka 12. Yes. Saya kebetulan berada di pintu 12. Jadi ketika adik murid saya ujian, dia harus melawan saya, kakak guru, ya. Apa namanya? Suheng, ya. Suheng. Dan dia memegang baju saya, kostum kungfu saya. Dia pegang saya, lalu saya pukul pakai ini Xiao Cheng Puan Chiao namanya, ya. Dewa kecil mengaduk bubur. Set begitu. Otomatis keluar karena sudah 25 tahun latihan. Begitu ada yang pegang langsung keluar, ya, langsung kena ulu hatinya. Langsung pegangannya lepas, langsung dia duduk. Langsung dia pingsan. Langsung buru-buru guru saya datang untuk dibangunin supaya siuman. Saya tadi ngomong apa jadi kok ngomong ke kungfu? Hal-hal yang mistis, ya. Jadi harus termasuk culture. Jadi hal-hal yang mistis itu pun ditawarkan kepada kita. Harus kita lepaskan, kita harus berani say no. Kita diajarkan untuk budaya yang baik. Tadi saya sudah sebut budaya mengantri, menyapa, menghormati orang tua. Ya, bukan orang yang tua, ya, orang tua. Oke. Kok ngelihat saya kayak ngelihat orang tua? Oke, rambut saya memang putih, tetapi saya beda tipis lah sama teman-teman yang di paduan suara. Oke. Lalu kita kalau lewat ya kulon nuwun, permisi, ketok pintu dan seterusnya. Ya itu juga budaya, ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah yang sebenarnya culture war adalah budaya di mana dunia ini menyodorkan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu untuk tujuannya untuk menjatuhkan kita. Ya. Nilai-nilai yang melenceng dari firman Tuhan. Kelihatannya baik, tetapi salah. Kelihatannya benar, tetapi menyesatkan. Penuh dengan kejahatan. Yang paling jelas sih dunia ini itu menawarkan apa? Menawarkan kemudahan, kenikmatan, kecepatan. Ya. Orang kalau nggak cepat zaman sekarang itu nggak enak hidupnya, berlambat-lambat. Tapi ada kebalikannya juga sih. Ada teman saya orang Batak, ya waktu saya ke sana dijemput sama dia bilang saya ke Bali, dijemput sama dia. Yes, kenapa lo pindah ke Bali? Lebih slow, lebih enak gitu ya. Kalau di Sumatera, di Medan atau di Jakarta itu sangat kompetitif, jadi dia nggak sanggup untuk bekerja begitu cepatnya. Jadi ini dia ingin yang slow, begitu ya. Kalau orang Jakarta beda ya, pengennya cepat, segera. Nah yang lebih besar lagi, saudara-saudara, culture war ini adalah materialisme. Tujuannya hanya cari uang dan materi-materi. Cari uang nggak salah, karena kita perlu hidup. Tetapi itu bukan menjadi fokus kita. Kita sudah menjadi orang percaya. Kita harus
fokusnya kepada Tuhan, untuk hidup bagi Dia. Kita melayani, kita beribadah, kita dekat dengan Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Tuhan itu senang sekali kalau kita dekat dengan Dia. Tuhan paling gak senang kalau kita jauh-jauh dari Dia. Jadi lawannya adalah kita harus menginvest banyak harta di surga, bukan di muka bumi ini. Yang kedua adalah hedonisme, yaitu pesta pora. Semuanya buat dirinya. Nah, sebetulnya pada tahap tertentu masih oke, tetapi kalau sudah sangat berlebihan, maka ini akan mencengkeram kita. Kita akan hidup hanya foya-foya. Saya cari uang sebanyak-banyaknya, saya akan foya-foya. Foya-foya itu macam-macam. Entah itu pesta pora, pergi jalan-jalan, belanja atau shopping, gak karuan, gak jelas, bukan sesuai dengan kebutuhan, tetapi mata itu ingin memilikinya, akhirnya kita membelinya. Dan sebetulnya ini adalah berlawanan dengan yang diajarkan oleh Alkitab adalah pengendalian diri, supaya kita gak kebablasan dan kita memikul salib. Justru menjadi orang Kristen itu memikul salib. Berat sekali, tetapi itu yang diminta. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Kembali, bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Ada relativisme. Jadi Alkitab ini enggak semuanya benar. Ya tertentu aja sih. Dan keadaan-keadaan yang tertentu baru ini benar. Enggak, firman Tuhan itu benar. Sangat benar, enggak relatif. Kalau kita melihat lukisan, menurut gembala kita Pak Sandy, lukisan itu bagus, gak ada bentuknya, tapi bagus. Saya bilang enggak. Nah itu dibilang relatif. Jadi gak begitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar, dia adalah benar. Kemudian adalah individualisme. Kita hidup di masyarakat Jakarta ini sudah 13 juta orang. Tapi kita maunya sendiri. Karena sekarang semua sudah pakai gadget. Kita bisa lakukan semua di kamar sendirian, di gadget. Dan ini juga yang menempel kepada anak-anak muda zaman sekarang. Gen Z, apalagi Gen E, sekarang E ya, yang umurnya sampai 11 tahun. Itu mereka bisa mau belanja, mau beli, bisa dari handphone. Mau pergi ke tempat lain, tinggal panggil Grab. Mau ngirim barang, pakai what's that? Ya pokoknya itulah yang ngirim pakai barang ya. Yes, oke. Sampai mau ngomong sama papa mamanya, sama mamanya, bapaknya, ya WhatsApp aja, nggak pernah ketemu, ya. So jadi akhirnya apa? Individualisme itu muncul. Dan seharusnya adalah ini kita harus menjadi manusia sosial, kita berkumpul dengan orang-orang lain. Lalu kita mempunyai semangat memberi, semangat berkorban, kepedulian kepada sesama. Ini enggak ada. Karena dunia ini memberikan nilai-nilai itu kepada kita. Yang berikutnya adalah status. Pokoknya saya harus jadi orang kaya, pokoknya saya harus jabatannya harus tinggi, pokoknya saya harus duduk di kursi yang empuk. Karena apa? Posisi yang tinggi, pangkat yang tinggi itu akan memberikan kepada kita gaji yang besar. Dan akhirnya status, kalau saya jadi orang biasa, statusnya ya tanggung amat, lemah sekali. Akhirnya apa? Kita menjadi tinggi hati dan kita kejar itu. Tinggi hati itu kita kejar. Dan sebetulnya ini berlawanan dengan kerendahan hati yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah semua ini berfokus kepada pemuasan diri dan hal yang fana di muka bumi ini. Dan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Saya bertobat tahun 1973. Saya dibaptis 1976. Saya melayani tahun 1977. Tahun 1981 saya bekerja di Smiling Tour and Travel 1 tahun.
tahun 1982 saya masuk ke pelayanan sampai 2017, 35 tahun. Kalau paduan suara sih sudah dari 1979 sampai hari ini, jadi 47 tahun. So, karena Tuhan panggil begitu, mau jadi kaya nggak mungkin. Coba cari deh pelatih paduan suara kaya, ada nggak? Kalau ada, kasih tahu saya. Saya mau dekat-dekat dengan dia. Nggak ada. Orang yang melayani kaya nggak ada, nggak ada. Karena mereka sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah, ada pertanyaan, seberapa kuat sih kita melawan keinginan dunia ini dengan firman Tuhan? Apakah kita nggak berani maju, nggak berani gedor, sehingga kita lemah, kita nerima dan akhirnya nurut sama nilai-nilai dunia ini? Jadi artinya firman Tuhan itu tidak kita lakukan. Akhirnya apa? Firman Tuhan yang ada pada kita akhirnya nggak berharga. Seolah-olah berharga, ya sebetulnya berharga. Tapi karena kita tidak melakukannya, akhirnya kita yang terdesak mundur dan kita akhirnya mengikuti dunia ini. Jauhilah kenikmatan dunia ini. Iman harus dilatih. Harus dilatih. Harus main dumbbell ya. Harus dilatih, mungkin cuma setengah kilo tangan kanan, setengah kilo tangan kiri, sudah 1 minggu ya, sehari 30 kali kanan, 30 kali kiri, yes, dan sehari 3 kali ya, tangan kanan berarti 90, tangan kiri 90, itu 1 hari, sudah 180, lalu selama seminggu, hitung ya sendiri ya, seminggu kali 7, lalu nanti minggu ketiga sudah 1 kilo, ya minggu ke pertama sudah balik lagi, bulan berikutnya sudah 3 kilo, yes. Saya sampai sekarang masih yang angkat gini 3 kilo, ya begini supaya umur segini massa otot itu menurun, ya supaya tetap supaya bisa fit, saya angkat yang 3 kilo yang kanan, ya yes. Bapak-bapak yang rambutnya putih boleh juga angkat dumbbell ya, yang ringan-ringan saja ya, 10 kali ya, lama-lama 30 ya. Oke. Nah kita ketika kita berlatih itu kita ditarik lalu dikendorkan, ngangkat yang berat lalu lebih berat lagi. Lama-lama kita nggak kuat, stop, tunggu besok, ulangi lagi, angkat lagi. Ya tidak apa-apa, namanya dilatih. Dan ini adalah gambaran bagaimana Tuhan itu memberikan waktunya, dia invest waktunya buat kita untuk melatih kita. Supaya apa? Otot-otot iman kita semakin kuat. Dia sabar melatih kita. Dia sabar melatih kita. Firman Tuhan sudah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara-saudara, ini sudah jelas. Mazmur 113 sudah jelas mengatakan demikian. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan terus, kalau kita melakukan firman Tuhan, itu artinya kita sebetulnya memandang Tuhan terus. Enggak pernah kita melengos. Kita keluar dari pandangan kita kepada Tuhan. Masih ingat Petrus ketika berjalan di atas air? Dia memandang Tuhan Yesus waktu dia turun dari perahu dan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia pun berjalan di atas air. Karena dia melihat Tuhan Yesus. Begitu dia lihat ke bawah, dia lihat air, dia tidak memandang Tuhan Yesus lagi, makanya dia tenggelam. Ada seorang pendeta, dia punya moto begitu. Dia memandang kepada Tuhan Yesus saja. Seperti apa? Seperti Petrus berjalan di atas air, memandang kepada Yesus saja. Dia tidak mau memandang yang lain. Demikian juga kita, kalau kita melihat situasi dunia ini kok nggak beres, ya akhirnya kita menjadi takut dan akhirnya kita nggak pandang lagi kepada Tuhan dan akhirnya kita jatuh. Tapi kalau kita memandang Yesus terus, maka kita bisa bertahan. Dan Tuhan ini
invest waktunya kepada kita, dia sabar melatih kita sehari demi sehari, dan dia tidak menuntut kita untuk segera jadi orang yang pemenang, orang yang pandai, yang pintar, yang kuat tiba-tiba. Enggak. Tuhan itu sabar menunggu kita. Mungkin kita masih lemah, rada-rada kuat sedikit, ya, lalu lemah lagi. Ya Tuhan tunggu, dan Tuhan masih memberikan kepada kita pelatihan-pelatihan seperti itu. Mari kita bertahan. Bisa-bisa pertahanan kita memang tidak kuat, bisa saja. Tapi teruslah bertahan dan fokus kepada Tuhan. Kita sudah dilatih dan mau dilatih, maka fondasi iman kita akan semakin kuat. Yang ada pijakan iman kita itu adalah pijakan di mana kita berdiri di atas iman yang kuat. Jangan sampai terbalik ya, jangan sampai kita pindah kepada kepercayaan kita yang dulu atau yang lain. Karena kita diminta untuk berubah oleh pembaharuan budi kita dengan melakukan firman, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kadang-kadang kita suka melihat semuanya benar. Makanya nilai-nilai dunia itu langsung kita lakukan, karena kita tidak bisa discern, membedakan. Ya, kita akan, kalau kita melakukan firman Tuhan dan hidup bergaul dengan firman Tuhan, itu akan membuat kita cepat untuk bisa membedakan. Ini enggak benar. Ya, langsung kita tolak. Saudara-saudara, kita itu ditebus, kita disucikan, Roh Kudus membersihkan hidup kita berubah, lalu kita berbuah. Kita lahir baru, kita dipenuhi oleh firman Tuhan, lalu kita fokus kepada firman Tuhan. Nanti pada hari baik kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita bertemu dengan Tuhan dengan tak bercacat celah. Dan itu adalah yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Saudara-saudara, kita biasanya ingin cepat-cepat selesai dari sebuah masalah. Tapi sebetulnya Tuhan minta kita berpikir tentang firman Tuhan lebih dalam. Kita suka bilang begini, kapan ya masalah ini cepat selesai? Tapi Tuhan justru bertanya, apa yang sebetulnya Tuhan ingin pulihkan dari hatimu pada hari ini? Bisa saja Tuhan mempercepat masalah ini berlalu dan selesai, tapi kita tidak belajar apa-apa. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, dan Tuhan sendiri turun tangan untuk melatih kita supaya kita berpikir apa yang Tuhan mau dari kejadian yang terjadi saat ini. Kita bukan mau menyingkirkannya. Itu artinya apa? Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita biasanya ingin Tuhan menenangkan hati kita. Kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan jadi penolong saja, tapi bukan Tuhan yang memegang hidup kita dan arah hidup kita. Jadi keputusan dan respon dari kita itu terhadap tekanan, semuanya harus tunduk hanya kepadanya. Tuhan itu bukan konselor rohani yang menjadi tempat kita bertanya kalau kita bingung, bukan. Ia adalah Raja dan Dia juga adalah Tuhan. Dia yang berhak mengarahkan seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Dan hidup kita itu ada di tangannya. Oleh sebab itu, arahan Tuhan, bimbingan Tuhan, itu yang kita inginkan, yang kita rindukan. Paduan Suara tadi sudah mengatakan dan menyanyikan bahwa firman Tuhan itu teguh. Kalau kita percaya kepada yang teguh dan kita melakukannya, pasti kita juga akan teguh. Kalau pegangan kita mudah goyah, maka kita juga akan goyah. Dan hasilnya kita akan menjadi saksi bagi orang-orang di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di transportasi publik, di di bis, di angkot, ya, ngobrol dengan Gojek, dan ini kita menjadi kesaksian. Akhirnya Gojek itu menjadi langganan kita. Jadi firman Tuhan itu teguh dan kita menjadi saksi bagi orang lain. Semuanya ada di tangan Tuhan.
Mari kita serahkan kepada Dia. Dan ringkasnya, jangan goyah. Lihat dengan mata yang tajam. Jangan kita ikut-ikutan. Lalu kita taat dan melakukan firman Tuhan. Kita bisa melakukan firman Tuhan karena kita rindu baca firman Tuhan dan membacanya sesering mungkin. Kemudian kita mengolahnya, memikirkannya, menggumulinya, minta tolong sama Tuhan. Ya tentu Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa menjalankannya. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjalankan firman ini. Tentu saya juga berdoa buat saya sendiri, supaya bisa melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mempunyai firman itu, dan itu ada di dalam diri kami, pikiran dan hati kami. Ampuni kami kalau kami sibuk dengan agenda hidup kami sendiri, sehingga kami tidak memikirkan Tuhan yang mengarahkan hidup kami. Kami lebih banyak berkompromi dan menerima nilai-nilai dunia ini, sehingga peperangan budaya itu menghancurkan kami. Kami kalah di peperangan budaya itu. Ampuni kami Tuhan. Kembalikan kami kepada track, pada jalan yang benar, supaya kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan, dengan berani. Karena kami harus melawan musuh, dan itu firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang tajam, bisa melawan musuh yang ingin menggoyahkan kami, khususnya iman kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, GBI Jelambar Timur, supaya mereka terus melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, hamba mohon doa ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, pada pukul 12:30 siang, ibadah Teen Sunday Service akan kembali diadakan di lantai 2. Anak-anak muda akan sama-sama belajar tentang two-step verification. Kemudian pada hari Rabu 12 Agustus 2026, ibadah WBI akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Kamis, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di gedung 52 pada pukul 5 sore. Kemudian untuk temu kompas pada bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 15 Agustus pada pukul 6 sore. Kemudian pada hari Minggu 16 Agustus, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52 pada pukul 8 pagi. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di lantai 2. Anak-anak sekolah minggu akan sama-sama belajar tentang Jesus Forgives Me. Kemudian pada pukul 12:30 siang, ibadah Teen Sunday Service akan kembali diadakan di lantai 2. Anak-anak muda akan sama-sama belajar tentang Design to be Different. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap bersuka cita. Happy Sunday! Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan terlebih lagi melakukannya di dalam hidup kita. Kami berterima kasih kepada Bapak Tutu Sukendro yang telah menyampaikan firman Tuhan sekaligus yang mengkondak Lighthouse Music Choir, dan juga Jacqueline dan seluruh tim paduan suara. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan? Boleh bilang kanan kirinya, kamu berbahagia kalau kamu gak cuma dengar, tapi kalau kamu melakukan. Amin. Puji Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia karena setiap mereka akan merasakan buah dari apa yang mereka kerjakan atas firman Tuhan yang dilakukan. Dan saat ini pengumuman tambahan, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu pasangan suami istri, ya, Bapak Ibu diundang untuk hadir di dalam Temu Kompas Komunitas Pasutri pada hari Sabtu 15 Agustus pukul 6 sore di lantai 2 dengan tema bertahan dan bertumbuh yang akan dilayani oleh Bapak Samuel Pristiwantoro. Dan sekaligus saya menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Jikalau belum ada gereja tetap, kami mengundang Bapak Ibu kembali untuk hadir dalam ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati kami dengan limpahnya Tuhan. Biarlah mata jasmani kami dan mata rohani kami melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala berkat yang Engkau percayakan dalam hidup kami, biarlah kami boleh cakap mengelolanya. Dan hari ini kami bawa persembahan kami, biarlah Allah menguduskan dan menerima persembahan ini akan dikelola bagi perluasan kerajaan Tuhan di tempat ini. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan ucapan syukur, terimalah persembahan yang kami berikan dengan hati yang mencintai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Biarlah ini boleh menjadi doa kita. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh,
kerinduan kami Tuhan. Gak cuma sebagai lip service kami mau nyenengin hati Tuhan, tapi dari hati kami sadar Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan yang sudah terlebih dahulu mati bagi dosa dan pelanggaran kami. Dan hari ini kami menyatakan kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan kasih yang kami sudah terima dari Engkau. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu dengan menjadi pelaku-pelaku firman, dengan taat dan setia melakukannya. Meskipun gak ada orang yang lihat, meskipun gak ada orang yang kasih pujian ketika kami melakukan firman Tuhan, kami mau dengan taat dan setia melakukannya. Meskipun kami harus konflik dengan nilai-nilai dunia, kami mau tetap pegang teguh firman Tuhan. Karena itu adalah kebenaran yang memerdekakan kami, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun kami. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri yang tinggal, berdiam dan bergerak di dalam hidup kami. Biar kiranya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Tutu Sukendro yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati keluarga, berkati pelayanan, dan dimanapun beliau melayani Tuhan, biarlah banyak jiwa dimenangkan, banyak kehidupan yang dipulihkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang hari ini hadir, baik secara onsite maupun online, kami memperoleh berkat firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami, yang memulihkan hidup kami, sehingga hidup kami serupa, segambar dengan Kristus. Kami berdoa buat jemaat yang dalam kondisi sakit, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon pertolongan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa belur Yesus, kesembuhan terjadi. Buat setiap kami yang mengalami kelemahan, kebimbangan, keraguan, kami berdoa biar kiranya Allah memberikan setiap kami kekuatan, dan biar iman kami terus bertumbuh bertambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan, bisnismu, studimu, dan apapun yang dikerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Pulanglah dan jadilah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.
ku. E A. E.